Oke, Oke, selamat malam dan selamat datang kembali bersama kami dalam talk show malam ini. Nama saya Nicholas Bryan sebagai host kita hari ini dan saya akan ditemani teman-teman saya nih. Mau memperkenalkan diri? Halo, nama saya Naomi Dewa. Halo semuanya, nama aku Prinsessia Adela. Halo, nama saya Valencia. Halo, nama aku Ratu Asha. Oke, jadi kita udah kenal semuanya ya. Kita langsung saja terjun ke dalam masalah kita hari ini. Oke, jadi ada sebuah kasus nih. Mary dan Jordi adalah kasus medis terkenal pada tahun 2000, di mana dua bayi perempuan kembar siam lahir di Inggris. Mary sangat bergantung kepada Jordi untuk bertahan hidup. Dan para dokter mengusulkan operasi pemisahan yang diperkirakan akan menyelamatkan Jordi, tetapi menyebabkan kematian Mary. Orang tua mereka menolak operasi karena keyakinan agama. Pengadilan memutuskan bahwa operasi harus dilakukan demi keselamatan Jordi. Operasi berhasil, Mary meninggal, dan Jordi tumbuh sehat. Nah, dari kasus itu, menurut kalian ada gak sih dilema moral di situ? Ya, kasus Mary dan Jody sebuah dilema moral ya, karena ada dua pilihan yang ada dengan memisahkan bayi kembar atau tidak, tetapi memiliki konsekuensi etis yang signifikan. Jika memiliki bayi resiko tinggi bagi Mary, namun memungkinkan Jody untuk hidup. Tapi di sisi lain, jika tidak memisahkan bayi, berarti kemungkinan besar keduanya akan meninggal. Dilema ini melibatkan nilai-nilai moral seperti hak hidup, keadilan, dan tidak ada solusi yang mudah tanpa konsekuensi negatif. Menurut aku juga ini dilema moral. Ini tuh dilema moral klasik karena nggak ada solusi yang benar-benar bebas dari konsekuensi negatif. Dan setiap pilihan melibatkan pengorbanan yang signifikan. Keputusan akhir membutuhkan pertimbangan etis yang cermat, mempertimbangkan semua faktor yang relevan, dan seringkali melibatkan nilai-nilai pribadi serta profesional dari mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Kalau aku sama ada dilema moral atas keputusan untuk memisahkan Mary dan Jody atau tidak memisahkan gitu kan. Suatu keputusan antara dua pilihan memang dilema apalagi sebagai orang tua karena tentang keadilan, rasa kasih sayang kepada dua anak dan keinginan untuk kedua anak untuk bertahan hidup. Tetapi memang setiap keputusan yang dipilih pasti ada konsekuensi, seperti misalnya jika memisahkan kemungkinan besar Mary tidak bertahan hidup. Terus jika tidak memisahkan akan berdampak keduanya. Keputusan ini harus dipertimbangkan dengan faktor-faktor yang relevan yang mungkin bisa jadi solusi. Aku juga kasus Mary Jody ini seperti yang dikatakan sama teman-teman juga adalah kasus yang melibatkan dilema moral pastinya karena di sini ada dua opsi yang dua-duanya sama-sama beresiko gitu. Dan aku paham banget kalau orang tua mereka ini dihadapkan dengan pilihan yang sangat-sangat sulit di mana itu kan pilihan dua-duanya untuk menyelamatkan anak mereka, seseorang yang mereka sangat-sangat kasihi. Jadi aku sendiri itu nggak bakal kepikiran sih kalau berada di posisi ini harus memilih di antara dua orang yang kita sayangi gitu. Nah, kasus ini tuh melibatkan dua individu yang terikat secara fisik, tapi kan mereka tuh memiliki kesadaran dan kehidupan yang terpisah. Maka dari itu tuh sebenarnya mereka berdua ini punya hak individu masing-masing. Dilema moral di sini adalah karena kita tuh harus memutuskan untuk memisahkan mereka dengan resiko mengorbankan salah satu dari mereka. Nah, ini tuh menyebabkan sebuah pertanyaan etika ya dan pertanyaan moral terkait hak dan keadilan dan juga hak individu terutama hak hidup buat Mary ini kalau di kasus ini gitu. Wah, keren-keren ya jawabannya. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Menurut kalian kasus ini melibatkan pertimbangan meta etis tidak? Menurut saya, karena kasus kembar siam Mary dan Jody ini menghadirkan dilema moral yang rumit dengan konsekuensi etis yang besar, dan untuk menentukan prinsip moral dan menilai argumen, pertimbangan meta etis menjadi krusial seperti pertanyaan apa arti baik dan buruk dan asal nilai moral.
membantu menentukan nilai hidup, kewajiban dokter, dan keadilan yang berlaku. Dengan mengeksplorasi pertanyaan meta-etis ini, pemahaman dilema moral dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menjadi lebih mendalam. Kalau aku, kasus ini melibatkan pertimbangan meta-etis karena ada pertimbangan yang mengandung prinsip-prinsip etika untuk membuat keputusan medis memisahkan atau tidak. Ini termasuk nilai kehidupan, seperti apakah lebih penting menyelamatkan satu nyawa meskipun berarti mengorbankan yang lain. Kedua, kewajiban moral dokter, apakah mereka harus bertindak untuk menyelamatkan nyawa yang lebih mungkin bertahan. Terus, hak-hak individu, bagaimana hak-hak bayi yang belum mampu membuat keputusan sendiri diwakili, dan bagaimana mengatasi konflik antara nilai-nilai etis seperti tidak menyakiti dan berbuat baik. Aku juga sebenarnya sama. Menurut aku kasus Mary dan Jody ini juga melibatkan pertimbangan meta-etis karena mengharuskan kita untuk mengevaluasi dasar dan sifat dari keputusan moral itu sendiri. Kayak apakah ada kebenaran moral objektif dan gimana sih prinsip-prinsip dasar mendefinisikan tindakan yang benar atau yang salah. Menurut aku juga sama, hal ini tuh melibatkan meta-etis dalam proses pembuatan keputusannya, terutama karena dua-duanya sama-sama konsekuensinya buruk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini itu harus dilihat dan sesuai yang tadi sebelumnya juga teman-teman udah bilang ya, dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pihak-pihak yang terkait gitu. Karena dua-duanya ini konsekuensinya buruk, jadi hal ini tuh sangat-sangatlah krusial karena untuk menentukan bahwa apakah keputusan ini merupakan keputusan yang baik atau perilaku ini merupakan moral yang baik atau yang sesuatu yang etis untuk dilakukan, itu tuh perlu dilakukan dengan menganalisis pandangan-pandangan yang ada di belakangnya, pemikiran-pemikiran yang ada di belakangnya, dan harus dinilai secara objektif, mempertimbangkan hak dan kewajiban yang ada di dalam kasus ini. Yang pasti ini pasti kompleks banget ya. Gitu sih. Oke, jadi begini nih. Misalnya kalian adalah sebuah dokter, dan apakah kalian akan memisahkan bayi kembar itu dengan risiko kematian salah satunya? Jika saya seorang dokter, saya akan mencoba untuk memisahkan Mary dan Jody karena dokter memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan banyak mungkin nyawa, memisahkan bayi mungkin memberikan Jody kesempatan untuk hidup. Sementara jika mereka tetap bersama, kedua akan beresiko meninggal. Kalau aku, ya sebagai seorang dokter kan pasti misi utamanya untuk menyelamatkan banyak nyawa sebisa mungkin dengan cara apapun kan. Jadi saya percaya bahwa atas ada niat dan bertanggung jawab besar sebagai profesi dokter yang mempunyai kewajiban moral, maka setiap keputusan akan berikan hasil terbaik dan adil walaupun tetap ada konsekuensi negatif. Jawaban aku juga sebenarnya sama. Kalau aku seorang dokter, aku bakal misahin bayi kembar itu meskipun ada resiko kematian salah satu dari mereka. Argumen moral aku itu prinsip utilitarianisme yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan penderitaan. Memisahkan bayi itu kan ngeberi peluang hidup buat Jody. Sementara kalau kita nggak ngelakuin apapun, hampir pasti itu bakal menyebabkan kematian dua-duanya. Jadi meskipun akhirnya kalau dioperasi akhirnya bakal buruk untuk Mary, tapi tindakan ini memberikan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan setidaknya satu nyawa dari salah satu dari mereka gitu. Aku sendiri juga berpendapat kalau aku dokternya aku bakal memisahkan bayi tersebut dengan berbagai pertimbangan yang ada. Menurut aku secara moral tetap lebih baik untuk menyelamatkan satu daripada dua-duanya meninggal atau satunya hidup dengan kualitas hidup yang rendah kalau misalnya memang beneran bisa hidup. Saya sendiri juga berpendapat bahwasannya kalau memisahkan anak ini itu sebenarnya bukan pendapat yang bisa diambil oleh saya sebagai posisi seorang dokter, melainkan pihak-pihak yang lebih terkait. Mungkin saya sebagai dokter bisa menyarankan dan memberikan masukan, memberikan pendapat mengenai segi medis dan resiko-resiko yang ada. Namun kembali lagi, keputusan ini harus dibuat dan dipilih dengan pertimbangan orang tua dan juga anak sebagai pihak yang terkait.
Setuju, setuju. Nah, kira-kira menurut kalian apa alasan pengadilan untuk memberikan izin kepada tim dokter? Padahal kan mereka tahu bahwa pemisahan itu akan berlangsung menyebabkan Mary itu meninggal. Pengadilan memberikan izin untuk memisahkan Mary dan Jody karena pertamanya pasti menghormati keinginan orang tua yang memiliki hak otonomi untuk menentukan nasib anak mereka dan termasuk menyetujui operasi beresiko tinggi demi peluang hidup Jody. Kalau aku, saya juga sebenarnya setuju dengan Nomi. Walaupun kita sebagai dokter tahu itu having a high risk, beresiko tinggi, tetapi logically kita nggak bisa melawan keinginan mereka kan. Sebuah peraturan yang dikenal wajib untuk di mana harus dapat keizinan dan keinginan dari orang tua. Karena basically itu kan hak mereka membuat keputusan terbaik bagi anak-anak mereka. Kalau aku sebenarnya sama jawabannya sama kayak jawaban aku yang tadi. Pengadilan mungkin memberikan izin karena memisahkan bayi memberikan peluang bagi Jody untuk bertahan hidup. Sementara kayak aku bilang tadi, tanpa ada operasi, kedua bayi kemungkinan besar akan meninggal. Jadi keputusan ini bertujuan untuk menyelamatkan setidaknya satu nyawa daripada kehilangan dua-duanya. Tapi kan balik lagi ya, pasti tindakan ini tuh butuh eh, kayak yes or no dari orang tuanya karena mereka yang hak. Kalau pendapat aku juga sama-sama mereka, pastinya pengadilan itu udah melalui banyak pertimbangan dan juga banyak sanggah-sanggah pendapat ya. Terutama karena ini termasuk salah satu kasus di mana salah satu harus quote-unquote dibunuh. Jadi kalau misalnya pengadilan menyatakan bahwa ini tidak legal, dokternya tuh mungkin banget buat dicap sebagai seorang pembunuh dan itu secara hukum salah gitu. Namun menurut aku di sini pengadilan sudah benar dan mungkin alasan dibalik kenapa dia bisa mengizinkan atau pengadilan bisa mengizinkan adalah karena keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hak dari pihak-pihak yang terkait, orang tuanya misalnya. Daripada kehilangan kedua anak mereka, lebih baik untuk tetap punya satu gitu ya pada intinya. Dan untuk satu ini apabila setelah dioperasi dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik untuk anak mereka, maka saya rasa ini juga menjadi hal yang krusial dalam pengambilan keputusan akhir itu sendiri. Gitu sih. Oke, keren, keren. Oke, mungkin saya bisa rangkup sedikit ya. Jadi kasus ini mempertimbangkan etis dan moral kita. Apakah kita membiarkan mereka itu saja dan menderita, atau kita bertindak dan menyelamatkan satu nyawa, tapi satu lagi meninggal. Keputusan pengadilan untuk mengizinkan operasi pemisahan Mary dan Jordi itu didasarkan pada kehormatan terhadap hak otonom orang tua, serta pertimbangan medis dan etis yang kompleks. Meskipun orang tua memiliki hak untuk membuat keputusan terbaik bagi anak-anak mereka, pengadilan memutuskan bahwa keselamatan Jordi adalah pilihan yang paling baik dibanding kehilangan kedua nyawanya. Nah, mungkin itu akan menjadi penutup percakapan talk show kita pada malam ini. Dan jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa. Dadah.